Pangeran Abiel segera menyambar surat yang disodorkan pelayannya dan membacanya dengan cepat. Senyum tipis yang sempat mengembang di bibirnya saat membuka surat itu seketika sirna. Wajahnya menegang seketika. Benar-benar tidak masuk akal. Mendengar sang pangeran terus-menerus berdecak kesal, pelayan yang menyadari suasana hati tuan yang sedang buruk itu langsung bergegas keluar kamar tanpa suara. Kini, setelah sendirian di dalam kamar, Pangeran Abiel meluapkan seluruh kekesalannya. Dulu dia selalu mengejar-ngejar aku. Sekarang hanya karena nilainya sedikit naik, apa dia pikir dia bisa bersikap tinggi hati seperti ini? Memang benar posisi Camilla sekarang sudah jauh berbeda dari yang dulu. Tapi pangeran sama sekali tidak berniat mentoleransi penolakan yang sekonyol ini secara terus-menerus. Padahal awalnya aku sama sekali tidak tertarik padanya. Semua ini adalah perintah ibundanya, perintah untuk menarik Camilla Sorpel ke pihak mereka. Mau tidak mau, pangeran menyetujuinya, meski hatinya sangat enggan. Mengingat bagaimana penampilan Camilla yang muram saat mengejar-ngejarnya dulu, pangeran merasa sangat muak. Jika saja wanita itu bukan bagian dari keluarga Duke, pangeran bahkan tidak akan sudi menyapanya. Tapi harus diakui, dia memang sudah banyak berubah. Pada pertemuan mereka beberapa waktu lalu, pangeran sama sekali tidak melihat sisa-sisa dirinya yang dulu. Bahkan penampilannya pun terlihat sangat berbeda. Tentu saja, Camilla sejak awal memiliki wajah yang mencolok. Namun saat itu, pangeran sama sekali tidak menaruh minat. Menatap wajahnya saja rasanya sangat melelahkan. Kenapa dulu aku merasa semua gitu ya? Pangeran berpikir, dulu dia merasa terlalu menolak kehadiran wanita itu. Padahal sekarang, perasaan muak itu sama sekali tidak ada lagi. Lagi pula, putra mahkota Edson, untuk pertama kalinya, kakak laki-lakinya itu bereaksi terhadap langkah yang diambilnya. Apakah ini rencanamu? Apa maksud Anda, Kak? Sepertinya ibu sudah mengusahakan pernikahanmu dengannya. Menyeret Camilla Sorpel ke dalam permainan ini. Apakah itu rencanamu? Kakaknya yang biasanya selalu mengabaikan apapun yang dia lakukan, untuk pertama kalinya menunjukkan permusuhan yang terang-terangan. Jujur saja, itu sangat mengejutkan. Namun di saat yang sama, ada rasa puas yang aneh yang menggelitik hatinya. Mengetahui bahwa mengusik Camilla Sorpel bisa memancing emosi sang putra mahkota, membuatnya semakin tertarik dengan urusan ini. Sesuatu yang awalnya dia mulai dengan iseng, kini berubah menjadi keseriusan. Tapi masalahnya ada pada wanita itu sendiri. Camilla terus-menerus membalas surat ajakan pertemuannya dengan penolakan. Dia juga tidak bisa bertindak terlalu agresif karena keberadaan Duk Sorpel. Menyinggung perasaan sang Duk sama sekali bukan ide yang bagus saat ini. Sepertinya aku harus mendatangi pertemuannya secara langsung. Menunjukkan sedikit keseriusan rasa-rasanya adalah langkah yang tepat, bukan? Sekarang, dengan gelar saintis yang melekat pada dirinya, Abiel rela mengerahkan upaya sebesar itu demi menjadikannya sebagai sekutu. Jika berhasil membawa Camilla ke pihaknya, keuntungan yang didapat akan sangat melimpah. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Tiba-tiba, suara berat seorang pria asing terdengar entah dari mana. Pangeran Abiel tersentak kaget. Dia langsung mendongak dan mendapati seorang pria misterius bertopeng abu-abu sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan pria itu ada di dalam kamarnya. Pria asing yang berdiri di dekat jendela itu menatap sang pangeran dengan senyum yang terkembang lebar di bibirnya. Melihat senyuman itu, sekujur tubuh Pangeran Abiel langsung merinding hebat. Saya sarankan jangan tarik tali lonceng pelayan itu. Gerakan tangan Pangeran Abiel yang hendak menarik tali lonceng darurat seketika terhenti. Keringat dingin mulai bercucuran di punggungnya. Mengingat pria ini bisa menyusup hingga ke bagian terdalam istana kekaisaran, dia jelas bukan orang yang sembarangan. Pangeran bahkan tidak perlu bertanya siapa dia. Sudah pasti orang ini datang untuk mencelakainya. Saya datang karena menerima sebuah permintaan komisi. Benar saja. Jawaban yang sudah diduga akhirnya keluar. Siapa orangnya? Siapa yang berani menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya? Apakah kakaknya? Atau seseorang dari faksi putra mahkota? Pangeran Abiel mundur satu langkah dengan tatapan penuh kewaspadaan.
Dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong, karena dia tahu pedang di tangan pria itu akan menembus jantungnya jauh lebih cepat sebelum suaranya sempat terdengar. Permintaan klien saya hanya satu, datang dan berikan peringatan. Peringatan? Peringatan apa? Camilla Sorpel. Camilla, Pangeran Abiel yang sempat bingung mendengar nama itu langsung mundur satu langkah lagi dengan tergesa-gesa. Sebab pria misterius itu kini melangkah mendekatinya dengan sangat cepat. Jangan berani-berani menyentuhnya. Klien saya bilang, jika Anda terus bertingkah genit di sekitarnya, lain kali ini tidak akan berakhir dengan peringatan sederhana seperti sekarang. Kata genit itu terdengar sangat menusuk di telinga pangeran. Tanpa sadar, Pangeran Abiel meneguk ludahnya yang terasa kelat. Benar-benar, kakak yang mengirimmu kan? Dia merasa sangat yakin sekarang. Datang jauh-jauh hanya untuk memperingatkannya agar tidak menyentuh Camilla Sorpel. Siapa lagi yang peduli tentang hal itu selain kakaknya, sang putra mahkota? Sayangnya bukan. Tapi, sepertinya putra mahkota juga sangat tertarik padanya ya. Pertanyaan Pangeran Abiel tampaknya membuat pria itu tidak senang. Senyum di bibirnya berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Padahal di luar sana sudah penuh dengan bajingan-bajingan yang mengganggu. Tapi di sini, sepasang kakak beradik malah ikut membuat keributan. Pria itu bergumam pelan pada dirinya sendiri, lalu melangkah satu kali lagi hingga jarak mereka kini sangat dekat. Wajahnya condong ke depan, tepat di hadapan sang pangeran. Pangeran Abiel kembali meneguk ludah. Tubuhnya kaku tak mampu memberikan reaksi apapun. Klien yang menyewa saya adalah... Pangeran menahan nafas. Apakah pria ini benar-benar akan membocorkan identitas orang yang menyewanya? Saya sendiri. Apa? Mendengar jawaban yang sama sekali tidak terduga itu, Pangeran Abiel refleks bertanya kembali karena kebingungan. Apa yang sebenarnya dikatakan pria ini? Jika Anda ingin melihat saya lagi, silakan abaikan peringatan saya tadi. Di pertemuan kita berikutnya, saya bahkan rela melepaskan topeng ini untuk Anda. Pria itu menghentikan ucapannya sejenak, lalu dengan santai menancapkan belati di tangannya ke dinding kamar. Belati tajam itu menembus dinding batu yang keras dengan sangat mudah, seolah-olah dinding itu terbuat dari puding yang lembut. Melihat tubuh Pangeran Abiel yang gemetar ketakutan, pria itu berbisik pelan tepat di dekat telinganya. Karena saya tidak keberatan menunjukkan wajah saya pada orang yang sebentar lagi akan mati. Setelah menyelesaikan kalimat ancamannya, pria itu mundur satu langkah lalu membungkuk dengan sangat sopan untuk berpamitan. Namun kesopanan itu justru membuat Pangeran Abiel semakin menciut ketakutan. Kalau begitu, saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Seolah menggunakan sihir, pria misterius itu langsung lenyap dari pandangan dalam sekejap mata. Pangeran Abiel langsung ambruk dan terduduk lemas di lantai. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanggil pengawal. Tatapannya terpaku lurus pada belati yang masih tertancap di dinding. Tubuhnya kembali bergetar hebat karena ketakutan yang teramat sangat. Sebuah potongan di forum internet tiba-tiba mengguncang publik. Judulnya tertulis jelas dengan huruf tebal. Aktris Lysia diserang orang tak dikenal, dilarikan ke instalasi gawat darurat. Postingan yang langsung meraup ribuan komentar dalam hitungan menit itu merangkum kronologi kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Pertama, aktris papan atas Lysia mendadak diserang secara brutal. Namun yang membuat publik tercengang adalah poin kedua. Pelakunya ternyata bukan orang asing, melainkan ayah kandungnya sendiri. Sosok pria yang beberapa tahun lalu juga sempat diselidiki polisi karena memeras dan mengancam Sia demi uang. Poin ketiga, meski sang ayah sudah dijatuhi perintah penahanan untuk tidak mendekat, bukannya bertobat, pria itu justru menaruh dendam kesumat dan merencanakan penyerangan keji ini. Poin keempat, di malam mencekam itu, Lysia yang terluka parah nyaris tidak bisa menghubungi manajernya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Saat dilarikan ke rumah sakit, kondisinya dilaporkan kritis dan koma. Poin kelima, polisi langsung membekuk pelaku di tempat kejadian perkara. Namun anehnya, di poin keenam, di tengah interogasi, sang ayah justru mengocehkan hal gila. Dia mengklaim dirinya tidak bersalah dan menuduh bahwa Lysia menggunakan kekuatan super untuk melumpuhkannya. Alibi yang begitu absurd
hingga polisi harus mengajukan tes kejiwaan dan tes narkoba untuknya. Dan poin terakhir, publik kembali diingatkan pada masa lalu kelam Sia. Jauh sebelum dia sesukses sekarang, dia memang pernah mengaku tumbuh di bawah siksaan fisik dari ayahnya sendiri. Kolom komentar pun langsung meledak dipenuhi amarah netizen. User pertama menulis dengan geram, "Gila, apa pria iblis itu masih pantas disebut seorang ayah?" User lain ikut berkomentar sambil menahan amarah. "Tuhan, tolong izinkan aku mengirimkan bajingan itu ke hadapanmu sekarang juga. Tolong maafkan aku ya Tuhan." Ada juga yang berkomentar penuh kecemasan. "Tolong periksa kejiwaannya dengan benar. Jangan sampai iblis itu dibebaskan hanya dengan alasan gangguan mental. Ya Tuhan, apa si Oni kita baik-baik saja? Ada yang tahu rumah sakit tempat dia dirawat? Meskipun tahu, datang menjenguk ke sana hanya akan mengganggunya." Namun, di antara ribuan komentar, ada satu spekulasi liar yang terselip. "Kekuatan super. Tunggu dulu, apa itu benar?" Yang langsung dibalas dengan pedas oleh netizen lain. "Iya benar, silakan kamu pergi ke rumah sakit jiwa bersama ayah Sia untuk periksa bersama." Internet benar-benar gempar karena kabar Lysia yang dilarikan ke rumah sakit setelah diserang. Peringkat teratas mesin pencari seluruhnya dipenuhi oleh kata kunci yang berkaitan dengannya. Namun, berbeda dengan apa yang diberitakan di media sosial, kondisi Lysia saat ini sebenarnya jauh lebih baik dari perkiraan orang-orang. Memang benar dia sempat kehilangan kesadaran saat dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Namun dia langsung terbangun tepat setelah operasi selesai. Bahkan sekarang, dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya dengan ringan. Yoon Sok, sang manajer, tampak sangat murka. Sebuah ekspresi yang sangat jarang terlihat dari wajahnya yang biasanya ramah. Dia bahkan tidak ingat bagaimana caranya dia bisa menyetir sekencang itu ke rumah Sia setelah menerima telepon daruratnya yang panik. Saat dia masuk bersama polisi dan melihat Sia tergeletak bersimbah darah, jantungnya rasanya nyaris copot karena terlampau terkejut. "Aku akan mencari tempat tinggal baru yang memiliki sistem keamanan yang lebih ketat. Harusnya kita pindah sejak awal." "Iya, Opa. Tolong urus saja semuanya. Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Jadwal syuting drama sudah kuundur sejauh mungkin, jadi kamu tidak perlu mencemaskan apapun dan fokuslah pada pemulihanmu." "Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan menemui dokter sebentar." Begitu manajer Hyun Suk keluar, Lysia kembali mengambil ponselnya untuk membaca artikel tentang dirinya. Saat membaca komentar-komentar yang masuk, sebuah senyuman tipis terukir di sudut bibirnya. Melihat ada orang-orang yang mengkhawatirkannya dan ikut marah demi dirinya adalah sebuah pengalaman yang sangat asing baginya. Perasaan hangat yang tiba-tiba menyelimuti hatinya membuat Sia tanpa sadar tersenyum kecil. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pria yang berstatus sebagai ayahnya itu. Melihat opini publik yang sangat buruk, sepertinya dia tidak akan bisa bebas dengan mudah kali ini. Tapi, kurasa tidak akan ada orang yang mempercayai ucapannya. Kekuatan super yang terus diklaim oleh pria itu. Berbeda dengan dunia sana, di dunia ini sihir tidak pernah ada. Jadi semua orang pasti menganggap ocehan ayahnya hanya sebagai omong kosong yang tidak masuk akal. Meski begitu, dia harus tetap berhati-hati agar tidak ada orang yang menaruh curiga pada kebenaran di balik ucapan tersebut. Untuk sementara waktu, tampaknya dia harus menahan diri untuk tidak menggunakan sistem untuk menyerang atau melindungi diri dari orang lain. Sepertinya poin yang kukumpulkan kali ini juga lumayan banyak. Dia ingat betul sesaat sebelum kehilangan kesadaran, sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa dia mendapatkan poin sebagai hadiah karena berhasil menyelesaikan quest darurat kalahkan musuh. Begitu dia membuka jendela sistem, benar saja, ada 4 poin yang terkumpul di sana. Kurasa lebih baik menginvestasikannya pada kemampuan akting kan? Kemampuan aktingnya saat ini masih dirasa sangat kurang untuk bisa mengimbangi bakat asli Lysia yang sesungguhnya. Jadi, memang benar jika dia memasukkan semua poin itu ke dalam kemampuan akting, dia tidak tahu kapan dia bisa berakting dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan sistem. Jadi, dia harus segera mengejar ketertinggalan itu secepat mungkin. Setelah bertemu dengan pria kejam yang berstatus sebagai ayahnya di dunia ini, dia tiba-tiba teringat pada Lysia yang asli, pemilik tubuh yang saat ini berada di dunia sana. Bagaimana dia menjalani kehidupannya bersama keluarganya di sana? Keluarga di sana pun sebenarnya bukanlah tipe orang yang mudah dihadapi.
Mengingat kembali tatapan dingin yang selalu diarahkan orang-orang kepadanya saat dia masih berada di dunia sana, Lisya segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Itu adalah pemikiran yang tidak berguna. Dia kini bukan lagi Camilla. Dia kembali menatap layar ponselnya, membaca baris demi baris komentar dukungan yang ditulis oleh para penggemarnya. Pada saat itu, sesuatu tampak berkedip di depan matanya. Itu adalah fenomena yang selalu muncul setiap kali sistem memberikan sebuah notifikasi baru. Melihat cahaya merah yang berkedip-kedip, Lysia seketika menjadi tegang. Warna dalam notifikasi sistem memiliki arti tersendiri, dan warna merah melambangkan tanda bahaya atau situasi darurat. Apakah ada seseorang yang berniat mencelakainya lagi di sekitar sini? Dengan cepat, dia segera membuka jendela notifikasi tersebut. Pemberitahuan dari Departemen Manajemen Jiwa. Sebuah pilihan telah diberikan kepada Anda oleh Tuan Dorman, sang manajer jiwa. Untuk Anda yang telah menjalani kehidupan yang begitu berat selama ini, Anda yang sama sekali tidak memiliki kenangan masa kecil yang indah, kami telah menyiapkan ini khusus untuk Anda. Reset kehidupan. Reset? Apakah itu berarti dia harus memulai segalanya dari awal lagi? Seolah ingin menjawab kebingungannya, sistem kembali memunculkan notifikasi berikutnya. Baris kalimat berikutnya di dalam kotak hologram itu kembali bersinar, menjelaskan konsekuensi dari pilihan tersebut. Reset kehidupan berarti seluruh kehidupan Anda saat ini akan dihapus dan Anda akan mendapatkan kehidupan yang sepenuhnya baru. Keluarga yang baik, latar belakang yang terpandang, kehidupan yang dipenuhi oleh keberuntungan akan menanti Anda. Namun, seluruh ingatan Anda selama ini akan dihapus sepenuhnya. Anda akan terlahir kembali sebagai jiwa anak kecil yang suci dan tidak mengetahui apapun. Lysia membaca isi notifikasi sistem itu berulang kali. Dengan kata lain, dia bisa melepaskan diri dari seluruh situasi rumit yang dialaminya saat ini dan mendapatkan kehidupan yang baru. Semua ingatan menyakitkan tentang penderitaannya di dunia sana akan dihapus, dan dia akan terlahir kembali sebagai jiwa muda yang suci untuk menemui keluarga yang baru. Dia akan memiliki sebuah keluarga, dirinya, bukan keluarga menyakitkan yang membenci, memandang rendah, bahkan mencoba membunuhnya seperti sebelumnya. Lysia terus menggumamkan kata keluarga berulang kali, sebuah kata yang terasa asing namun sangat dia rindukan, sesuatu yang terasa begitu hangat. Waktu untuk memilih Anda kini berdiri di persimpangan jalan yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Waktu yang diberikan kepada Anda hanya 168 jam. Waktu yang diberikan hanya 1 minggu. Angka waktu di dalam sistem terus berkurang dengan sangat cepat. Sistem memintanya untuk segera menentukan pilihan sebelum waktu itu habis. Di bagian paling bawah jendela notifikasi, 2 buah kata berkedip dengan sangat terang. Yes or no. Apakah pertanyaan seperti ini benar-benar membutuhkan waktu berpikir hingga 1 minggu? Tangan Lysia perlahan bergerak maju, mendekati tulisan bercahaya yang terus berkedip di depan matanya.